Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bangkit berdiri dulu. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian. Jangan lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi dari awal lagi. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun.
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Kira-kira tadi masih ada yang males-malesan gak sih? Yuk semangat lagi, kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita sudah muji nama Tuhan. Adik-adik siap mau dengerin firman Tuhan? Siap. Kalau udah siap, kita mau siapin hati kita, siapin tubuh kita. Kita mau serius datang sama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau puji Dia. Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sama-sama kita muji nama Tuhan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktuku susah, Waktuku susah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita mau naikkan pujiannya dari awal lebih sungguh lagi. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
dan takkan ku takut asal kau di dekatku besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita mau sembah Dia, adik-adik belajar menyembah Tuhan. Pakai suaramu untuk sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Terima kasih jalanku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujiannya dengan lebih sungguh lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, sekali lagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik mari kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat kemurahan, buat kemurahan dan kebaikan, dan kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh memuji, kami boleh memuji, kami boleh kami menyembah boleh menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau juga Kami Tuhan, mau juga Tuhan hari ini dengar-dengaran, dengar-dengaran menikmati firman Tuhan. firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, Pakai kami Tuhan. jadikan kami anak-anak-Mu anak-anak-Mu yang yang taat, taat, yang mau yang mau dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Pakai Tuhan, Pakai Tuhan, kakak kami kakak kami yang menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, Kami siap mau ambil berkat mau ambil berkat dari firman dari Tuhan firman Tuhan hari ini. Di dalam namamu, Dalam namamu kami berdoa, kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di bulan April, bulan Paskah. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan dan tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita temanya hari ini adalah si penganiaya bertobat. Si penganiaya bertobat. Siapakah itu? Oke, kita lihat ya. Siapakah yang penganiaya itu bertobat? Siapakah yang si jahat itu bertobat? Wah, yang memperlakukan orang Kristen dengan sengsara, dengan menderita. Siapa orangnya? Oke, kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 ya. Adik-adik buka firman Tuhan
dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Mama, Papa tolong dibantu ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik kalau sudah dapat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Di situ perikopnya Saulus bertobat. 3, 2, 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Ayat 12, "Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis ya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik." Adik-adik, ya, kita bisa melihat ceritanya ya, bahwa ada yang bernama Saulus. Siapa namanya? Saulus, ya. Dia berasal dari Tarsus. Ya, berasal dari Tarsus. Dia mau ke Damsyik. Ya. Kenapa dia mau ke Damsyik? Wow. Saulus ini rupanya punya niat yang jahat kepada orang-orang Kristen. Ya. Adik-adik, sebelum
Kak Henry jelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Adik-adik pernah nggak melihat ya bahwa orang Kristen itu dianiaya, gerejanya mungkin dibakar, orang Kristen dilukai, disakiti, pernah nggak? Ya mungkin gerejanya dibom, dirusak, pernah nggak? Iya mungkin adik-adik pernah dengar. Ini hampir sama seperti Saulus, dia membela agamanya, gitu loh. Ya. Begitu juga orang-orang yang pernah adik-adik mendengar mereka membakar gereja, menganiaya orang Kristen, membom, gitu loh. Ya, mempersulit untuk kita beribadah. Apa yang dikatakan firman Tuhan adik-adik? Lihat, waktu Saulus ini, dia masih bernama Saulus, ya. Waktu Saulus ini, dia berangkat dari Tarsus ke Damsik. Ya. Dia minta izin, ya. Dia minta surat. Dari siapa? Dia minta surat, yaitu dari imam kepala. Dia minta surat kuasa dari imam besar di Yerusalem. Yaitu surat apa? Surat kuasa yang bisa dengan leluasa untuk menganiaya orang-orang Kristen. Untuk menganiaya, membunuh baik yang tua, muda, anak-anak. Mereka orang-orang Kristen, pokoknya kalau Saulus lihat, wah ini orang Kristen. Kamu pengikut Yesus ya? Wah adik-adik bayangkan, adik-adik bertemu dengan orang seperti itu. Ya, wow. Jadi pada saat itu, ya, orang-orang Kristen di sana mendengar, wah Saulus itu dia penjahat, dia menganiaya orang Kristen. Adik-adik, setelah dia mendapat surat itu dari imam besar yang ada di Yerusalem, dia pergi ke Damsik dan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Wow! Ada cahaya. Adik-adik, lihat. Ya. Saat dia memasuki Damsik itu, memasuki daerah Damsik, tiba-tiba ada cahaya yang berkilau dari langit yang mengelilingi siapa? Saulus. Sehingga Saulus ini terkejut. Wah, dia terkejut dan jatuh. Dia terjatuh dari kudanya, adik-adik. Apa yang terjadi kepada Saulus ini setelah ada cahaya yang berkilau datang dari langit? Dia terjatuh dari kudanya, rebah dia. Dan apa yang terjadi? Dia mendengar suara. Dia mendengar suara. Apa suara itu? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus memberikan jawaban, siapa engkau, Tuhan? Itu kata Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, artinya apa adik-adik? Orang yang menjadi pengikut Yesus, orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, kalau kita dianiaya, artinya dia menganiaya Tuhan Yesus. Wah, keren gak? Wow. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita dianiaya, maka Tuhan Yesus juga mengalaminya. Wow, mantap gak? Jadi itu yang terjadi kepada siapa? Saulus. Ya. Suara Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus. Jadi siapa saja yang berani menganiaya orang Kristen, berarti ia menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan membalas apa? Perbuatan mereka. Sehingga mereka mendapat hukuman. Jadi adik-adik kalau ada yang menganiaya kita, menganiaya gereja kita, merusak, membom, kita gak perlu balas adik-adik. Lihat seperti Saulus ini. Tuhan Yesus sendiri yang membalas. Adik-adik gak perlu membalas. Kita gak perlu balas. Karena
Kalau kita mengalami luka, kita mengalami penderitaan, kita mengalami aniaya, Tuhan Yesus juga alami. Jadi adik-adik gak perlu membalas, gak perlu kita kata-katai, gak perlu kita gak perlu. Adik-adik cukup berdoa, Tuhan berkati mereka yang menganiaya orang Kristen, yang menghancurkan gereja, berkati mereka, yang melakukan bom bunuh diri, berkati mereka. Adik-adik hanya itu kita berdoa, gak perlu membalas. Lihat Saulus tadi. Akhirnya apa yang terjadi kepada Saulus? Adik-adik semua temannya yang ikut dengan Saulus, mereka kebingungan, mereka terkejut. Ayat 7 dikatakan orang-orang yang ikut bersama-sama Saulus terkejut sehingga tidak dapat bersuara. Karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi teman-temannya yang ikut Saulus itu mereka mendengar tapi gak tahu dari mana suara itu. Adik-adik apa yang terjadi? Ya, setelah itu Saulus akhirnya dia mendapatkan teguran, ganjaran. Adik-adik, setelah Saulus terduduk dan akan berjalan, waktu dia terjatuh dan dia mau bangkit, matanya buta. Ternyata matanya tidak dapat melihat karena cahaya yang sangat besar itu. Seperti ada yang menutupi matanya. Sehingga ia tidak bisa melihat dan ia harus dituntun oleh teman-temannya ke Damsyik. Menuju ke rumah siapa? Ke rumah Yudas yang berada di jalan lurus. Ya, yang ada di sebuah jalan lurus. Jadi di sanalah ia berdoa. Saulus ini berdoa mohon minta ampun atas segala kejahatannya yang sudah dilakukan. Berapa lama dia adik-adik dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa melihat, dia tidak makan dan tidak minum 3 hari 3 malam. Itulah akibat yang dia alami. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Ananias. Ananias ini adalah murid Tuhan Yesus yang tinggal di Damsyik. Jadi Tuhan berbicara kepada Ananias, Ananias sekarang pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus dan berdoalah untuk Saulus serta tumpangkanlah tangan ke atas kepalanya supaya aku menyembuhkannya. Namun Ananias ketakutan, kenapa saya Tuhan? Udah banyak orang yang mendengar Saulus itu, dia yang menganiaya orang Kristen, dia yang menganiaya orang-orang kudus, kenapa aku? Saulus sekarang sudah kupakai menjadi alatku. Wow. Akhirnya Ananias taat dan dia pergi ke jalan lurus yaitu ke rumah Yudas. Ya. Disitulah Ananias melakukan apa? Dia tumpang tangan kepada Saulus ini. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dan Saulus kembali bisa melihat. Wah, disitulah akhirnya Saulus dibaptis. Dia bertobat dan dibaptis. Dan setelah dia dibaptis dan bertobat dan didoakan, maka dia makan dan minum. Disitulah dia kembali mendapatkan kekuatan. Dia pulih, kekuatannya pulih. Ya. Jadi setelah dia bertobat, maka namanya diganti menjadi siapa? Paulus. Menjadi Paulus, adik-adik. Itulah ceritanya. Jadi adik-adik, sekali lagi, Tuhan Yesus pasti menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Saulus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan dia menjadi bernama Paulus. Jadi adik-adik biarkan orang-orang coba menganiaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita hanya berdoa, kita hanya memberkati. Percayalah Tuhan yang
Tuhan yang menjadi lawan mereka. Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita adik-adik. Jadi gak perlu membalas, ingat ya, jangan membalas, kita hanya memberkati, mendoakan mereka. Ya. Jadi siapa yang berani menantang Tuhan? Ya. Karena Tuhan yang memiliki hidup semua orang, yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak mau membiarkan namanya dihina, rumahnya dirusak. Tuhan pasti menghukum. Oke, adik-adik, itulah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Jadi siapapun yang berbuat jahat, Tuhan bisa membuat mereka menjadi alat Tuhan. Jadi kita berdoa buat orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Kita berdoa supaya mereka menjadi alat Tuhan dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik sebelum kita berdoa ada kegiatan aktivitas. Ya, perhatikan ini adik-adik. Ini ada TTS ya, adik-adik isi di sini ada yang mendatar, ada yang menurun. Contohnya yang mendatar, dari mana ke asal Paulus? Tadi saya udah kasih tahu loh, yang dengar ceritanya pasti tahu jawabannya ya. Oke, boleh diisi ya. Nanti kalau udah diisi dipoto hasilnya biar kakaknya bisa melihat. Ini kelas besar ya. Kelas besar. Ini kelas 1 dan kelas 2. Cari 7 perbedaan kedua gambar di atas. Ya, ada 7. Ya, adik-adik gambar di atas perbedaannya. Ya. Untuk kelas kecil balita ya, ini mewarnai ya. Mewarnai ya adik-adik ya. Oke. Itu aja kegiatannya, aktivitasnya, ayat hafalannya adik-adik yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 25. 1 Petrus 3 ayat 25, itu ayat hafalannya. Oke adik-adik kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Kembali Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami mengerti saat kami dianiaya, saat kami dilukai, saat rumah Tuhan dirusak, maka mereka berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami harus mendoakan dan memberkati orang-orang yang menganiaya orang Kristen Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ajarkan buat kami. Karena nanti suatu saat Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, berkati orang tuanya dan keluarganya. Biarlah damai sukacita Tuhan limpahkan, hikmat kesehatan Tuhan limpahkan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua katakan amin, amin, amin. Shalom. Adik-adik ada pengumuman dari Kak Yuli. Silakan Kak Yuli. Shalom adik-adik, kakak mau sampaikan pengumuman buat adik-adik semua. Karena berhubung kita mau merayakan Paskah, adik-adik udah lihat informasinya kemarin di Instagramnya Abilayur atau di grup adik-adik masing-masing. Kita adain lomba, itu ada lomba menyanyi, bermain musik, menari dan baca puisi. Nah adik-adik boleh pilih salah satu mau ikut lomba apa. Nanti adik-adik di tanggal 4 dan 5 boleh daftar sama kakak-kakaknya di grup kelas masing-masing. Jadi daftarnya di grup kelas masing-masing di tanggal 4 dan tanggal 5. 2 hari aja ya waktu pendaftarannya ya. Terus adik-adik nanti lombanya buat dalam bentuk video. Adik-adik misalnya mau baca puisi, atau mau nyanyi, atau mau nari, apa aja terserah, di videoin, dibuat dalam bentuk video. Nanti adik-adik boleh masukin di IGTV ya, di IGTV. Kalau yang lewat Instagram boleh buat di IGTV, di tag Instagramnya Abilayur. Atau kalau adik-adik nggak punya Instagram, boleh diupload di Facebook. Kalau diupload di Facebook, video diupload di Facebook, terus di tag ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di kontak Facebooknya adik-adik atau mama papanya adik-adik. Oke. Waktu batas pengumpulannya itu
maksimal tanggal 11 April. Oke, jadi batas maksimalnya tanggal 11 April. Gak boleh lewat ya. Jadi kakak ulangin lagi, waktu pendaftarannya tanggal 4 dan 5 di grup kelas masing-masing. Terus buat dalam bentuk video, batas pengumpulannya maksimal tanggal 11 April. Oke, adik-adik kalau kakak bilang harus ikut, rugi kalau nggak ikut ya. Kita mau rayain Paskah sama-sama dan jangan takut. Kakak-kakak siapin hadiah uang tunai buat adik-adik. Wow, mau? Mau di rumah aja dapat uang? Yuk buat videonya yang bagus-bagus supaya nanti bisa menang lombanya. Oke, gitu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.